Selamat pagi anak-anakku semuanya. Selamat berjumpa lagi dengan saya. Apa kabar hari ini? Saya harap semuanya dalam kondisi sehat selalu dan tetap jaga kesehatan. Baiklah anak-anakku, pada pagi hari ini kita masuk ke topik praktikum tentang pemeliharaan burung puyuh. Namun demikian, sebelum kita mulai, seperti biasanya, karena saya mengambil video-video ini adalah berasal dari YouTube, karena itu saya mohon izin kepada pemilik video di YouTube. Saya mengambil video Anda, bukan tujuan saya untuk menduplikasi kemudian saya komersialkan, tetapi saya mengambil video Anda untuk memberikan pembelajaran kepada anak-anak kami mahasiswa supaya mengetahui bagaimana cara pemeliharaan burung puyuh. Sekali lagi saya mohon maaf dan saya sampaikan rasa terima kasih dan salam hormat saya kepada Anda pemilik video di YouTube. Baiklah anak-anakku semuanya, ya. Kita mulai tentang pemeliharaan burung puyuh. Saya ambil video-video dari YouTube, kemudian nanti saya komentari seperti biasa. Jadi pada prinsipnya sebetulnya pemeliharaan baik itu burung puyuh sama seperti minggu lalu tentang itik, sama sebelumnya ayam petelur, dan sebelumnya lagi broiler atau pedaging, pada prinsipnya hampir mirip lah. Jadi pada di awal-awal kehidupan, ya, itu adalah masa-masa yang paling kritis, ya. Dan pada masa paling kritis itulah ternak-ternak tadi membutuhkan yang namanya indukan, ya, karena dipelihara tidak dengan induknya, otomatis dia adalah butuh yang namanya indukan atau brooder, ya, untuk proses brooding indukan, supaya dalam suasana di dalam kandang bisa hangat seperti itu, karena memang bulunya belum tumbuh sempurna. Baik, kita lihat sama-sama. Oke, sebenarnya untuk perawatan burung puyuh yang baru menetas di usia 0 sampai 1 minggu itu adalah masa-masa kritis, ya, atau masa-masa rentan di mana burung puyuh itu masih lemah, ya, atau belum sehat. Jadi perawatannya masih agak susah, ya. Oke, untuk perawatannya sendiri, untuk pengalaman saya sendiri, ya, itu untuk perawatan burung usia 0 sampai 1 minggu itu kita harus membutuhkan perawatan ekstra, ya, karena burung ini masih lemah sekali. Jadi kita membutuhkan perawatan yang ekstra, ya. Oke, untuk perawatannya sendiri, sebaiknya untuk burung puyuh yang baru menetas itu jangan kita kasih minum dulu, ya. Soalnya apa? Burung puyuh yang baru menetas itu dia masih ngumpul, ya, ngumpul di satu titik seperti itu, mendekat di lampu. Kalau kita kasih air minum seperti ini, biasanya itu dia itu menggenang di sini, ya, masuk ke dalam sini, itu banyak yang mati, ya. Anak-anakku, apa yang disampaikan di video ini kurang tepat, ya. Jadi tadi dikomentari jangan diberi air minum dulu karena anak burung puyuh mengumpul di lampu, ya. Kalau seperti ingat saudara di praktikum sebelumnya, kalau anak burung puyuh ataupun mungkin sama dengan di ayam kemarin ataupun di itik kemarin, kalau mengumpul, menggerombol, mendekati, nempel pada seperti contoh ini, pada lampu seperti ini, berarti adalah pemanasnya kurang, artinya kurang kuat, ya. Kalau itu pemanasnya kuat, sebarannya rata, itu nggak akan terjadi seperti ini.
burung puyuh akan nyebar rata kemana dan itu tidak masalah. Kesalahan di sini apa? Ya, pertama, pemanasnya kurang. Anak burung puyuh menggerombol seperti ini. Ya. Seperti nanti akan disampaikan lebih lanjut di video ini. Ini lampu pemanasnya cuma 5 watt atau mungkin katanya bisa setara 50 watt. Tapi kalau itu kurang panas seperti itu. Ya. Jadi yang jelas bagaimana sebaran anak burung puyuh seperti di gambaran di ayam kemarin, ya. Di kuliah juga ada ya, sebarannya bagaimana, itu ikuti aja seperti itu. Kalau menyebar rata itu berarti sudah bagus, tapi kalau seperti ini berarti memang kurang panas sebetulnya. Kemudian kesalahan berikutnya, tempat minumnya ini kebesaran, yang dari Malaysia tidak tahu kebesaran ya. Jadi kalau besar seperti ini, apalagi burung puyuh itu kecil sekali, walaupun ini sudah dilapisin kabel ya supaya tidak tenggelam ini, tapi tetap besar ini kebesaran tempat minumnya. Banyak tempat minum yang ukurannya kecil-kecil itu ya. Ini galonnya ini kebesaran. Ini mungkin yang 5 literan ini. Pakai yang 1 literan ya. Pakai yang 1 literan kecil ya. Kemudian juga tempat minum, kemudian tempat pakan seperti contoh di sini. Ini masing-masing cuma satu. Sebetulnya ya ikuti aja, mirip lah seperti saudara di ayam kemarin. Ini kurang. Ya, kurang. Jadi sebagai contoh dari di puyuh ini, kalau masih awal 1 meter persegi itu bisa menampung sekitar 90 sampai 100 ekor ya anak burung puyuh, dan nanti secara bertahap saudara perluas ya. Ya saya ikuti seperti di ayam kemarin, bagus pakai check guard atau brooder guard atau sampling guard, itu lebih bagus ya. Kemudian berikutnya yang ketiga, ini lantainya ini ya sebaiknya kalau menurut saya dilapisi itu loh, kertas atau ukuran di awal ya, supaya panasnya nggak begitu terbuang. Ini kan apalagi ini kan ada celah ke bawah, dan siapa tahu ini ke bawah ke sampingnya itu terbuka, itu juga nanti sebaran panasnya juga kurang bagus ya. Jadi otomatis pemanasnya harus butuh ekstra kuat ya, ekstra kuat. Dan tentunya mungkin kalau saudara mungkin bisa ya dikasih liter itu lebih bagus ya, otomatis untuk menjaga panas di brooding itu lebih bagus daripada mungkin langsung seperti kawat ini ya. Itu koreksi dari ini. Sekali lagi, kalau tidak diberikan minum di awal itu saya rasa kurang tepat, bukan alasannya itu ya, memang karena pemanasnya kurang sekali lagi, dan kebesaran tempat minumnya ini ya, sehingga dia bisa tenggelam seperti yang diceritakan tadi. Dan dia sirkulasi udaranya kan kalau kita kasih minum kan agak dingin, jadi sementara waktu kita tidak usah kasih minum dulu ya, dalam jangka waktu 1 hari. Untuk langkah yang kedua itu kita menggunakan bolang lampu. Oke, dan untuk lampunya sendiri sementara kita kasih 2 dulu ya, untuk burung puyuh yang baru menetas ini, soalnya dia masih butuh penghangat ya. Dan untuk lampunya sendiri saat ini saya menggunakan lampu 5 watt ya, tapi 5 watt besar ini ya, setara dengan 50 watt pokoknya. Kita menggunakan watt yang besar karena apa? Karena burung yang baru menetas ini itu membutuhkan kehangatan yang maksimal ya. Jadi untuk sementara kita kasih lampu 2 dulu. Untuk selanjutnya usia 1 minggu ke atas itu bisa kita kasih lampu 1 sudah cukup ya. Oke, dan untuk kandang pembesaran saya sendiri ini berkapasitas sekitar 150 ekor ya, untuk burung puyuh sampai bisa naik ke kandang pembesaran itu ya. Untuk ukurannya sendiri ini kandang pembesaran saya ini berukuran 90 kali 100 ya ini. Dan seperti diceritakan ini ukurannya berarti kan 1 meter persegi aja kurang, nanti 90 cm kali 100 cm ya. Padahal seperti saya cerita tadi
90 cm ya, saya cerita tadi 1 meter persegi itu kan sekitar 90 sampai 100 ekor burung puyuh ya. Padahal ini burung puyuhnya 150 ya. 150 kemudian lebih kecil lagi 90 kali 100. Walaupun terkesan saudara lihat melompong ya, artinya banyak yang kosong. Itu sebetulnya seperti saya bilang tadi ya. Tempat pakan, tempat minumnya ditambahin. Kalau itu ditambahin otomatis nanti kan space-nya enggak istilahnya kelihatan begitu banyak kosong. Ya makanya tambahan seperti saya cerita tadi, tempat pakan, tempat minumnya kurang. Ya, kemudian ya jangan besar seperti ini tempat minumnya. Ya. Terus tempat pakan feeder tray-nya sini ya, baginya ini ya itu tadi seperti saya bilang kurang. Kalau dikasih penghalang seperti ini ya, kawat ini ya memang ada betulnya, karena memang anak burung puyuh itu suka kakinya itu mencakar-cakar ya. Jadi kalau seperti itu nanti pakannya terbuang. Memang seperti itu bisa. Ya. Kita lihat selanjutnya. Bahan dari kardus untuk dindingnya, dan untuk atapnya ini kita menggunakan sak ya. Dan untuk lantainya ini kita menggunakan kawat yang kecil agar si kaki burung ini tidak masuk ya. Kalau masih kecil kan kakinya masih kecil, jadi kita harus menggunakan kawat yang kecil agar tidak bisa masuk kakinya ya. Oke, setelah puyuh sudah berumur 1 hari ya, jika kelihatan sehat-sehat seperti ini, itu sudah bisa kita kasih minum ya. Soalnya apa? Kalau baru menetas, kalau dikasih minum itu biasanya basah ya. Kena air di sini itu biasanya banyak yang mati. Sebaiknya kalau baru menetas itu tidak usah dikasih minum dulu ya. Oke, dan untuk tempat minumnya ini ya, ini saya kasih kabel ini ya. Ini supaya apa? Supaya puyuh itu tidak masuk ya ke dalam lubang air ini, supaya dia tidak basah. Itu caranya dikasih kabel ya. Kabel kita rangkai seperti ini ya. Ini 2 kabel kita rangkai, kemudian kita masukkan ke dalam lubang tempat minum ini ya. Oke sob, untuk sementara ini minumnya kita kasih air biasa dulu ya. Dari awal menetas sampai usia 3 hari itu kalau saya pribadi itu saya kasih air biasa dulu ya. Nanti setelah usia 3 hari baru kita kasih obat ya. Saya koreksi ya, seperti diceritakan tadi. Ini pemikirannya malah dibalik ya. Jangan ditiru. Justru di 3 hari pertama dia tidak pakai vitamin atau obat, tapi setelah itu menggunakan. Saya sarankan adalah justru saudara di awal baru datang itu saudara berikan lebih bagus. Ya, karena dia kan dalam kondisi stres, saudara berikan vitamin ya, vitamin elektrolit ataupun mungkin vitamin C tunggal ataupun mungkin larutan gula ya, seperti saudara di ayam juga sama, ataupun sorbitol, saudara bagus gunakan itu. Dengan berikutnya, kalau memang kondisi anak burung puyuh ini sangat lemah ya, terutama kalau di daerah sekitar umbiligusnya, di tali busernya itu cenderung basah banyak. Selain diperkuat pemanasnya, ditambahin antibiotik itu lebih bagus ya, untuk mencegah terjadinya suatu infeksi, katakanlah seperti itu. Itu lebih bagus saudara seperti itu. Jadi saya koreksi tadi, bukan malah sebaliknya setelah 3 hari baru vitamin, justru di awal itu sudah harus diberikan ya, diberikan vitamin, ataupun mungkin sekali lagi kalau kondisinya jelek tambahin antibiotik ya. Jadi bisa gunakan vitamin ataupun mungkin larutan gula ataupun sorbitol ya, itu saudara bisa gunakan ya, seperti apa itu, broiler lah, atau di layer sama aja, ataupun di itik sama aja pada prinsipnya. Itu untuk pengalaman saya sendiri, itu kita kasih air biasa dulu. Dan untuk makanan ini kita kasih makanan pembesaran untuk usia 0 sampai 30 hari itu kita kasih
makan untuk pembesaran, bukan untuk pembesaran. Kalau saya sendiri ini menggunakan 11. Oke, dan tempat makan burungnya ini kita kasih nampan ya, kita kasih nampan yang kecil aja supaya puyuhnya bisa masuk ya, bisa makan ke tempat makanannya itu ke nampan. Kalau kita pakai nampan yang besar itu biasanya belum menjangkau ya puyuhnya tidak bisa masuk ke dalam tempat makanan itu sendiri. Makanya untuk puyuh yang usianya baru menetas sampai umur 1 minggu itu kita kasih nampan yang kecil seperti ini. Ini kita kasih nampan kecil aja, dan atasnya ini kita kasih kawat ya, kita kasih kawat supaya makanannya itu tidak tumpah. Biasanya kalau burung kecil seperti ini kalau makan itu suka itu ya, nyeker ya, jadi makanannya itu suka tumpah atau sering tumpah. Jadi kita mengatasinya seperti ini, kita kasih kawat seperti ini biar makanannya tidak bisa tumpah. Untuk pemberian makannya sendiri itu saya kasih 1 hari 2 kali ya, pagi dan sore. Kita kasih secukupnya aja, nanti kita ganti, pagi kita kasih makan secukupnya, sore kita kasih makan secukupnya. Kalau kita kasih kebanyakan itu ada kotorannya ya, yang ada di tempat makanannya ini, itu tidak baik buat kulit ya. Jadi alangkah baiknya kalau kita kasih makan sekali terus habis itu malah lebih baik ya. Seperti di ayam itik sebelumnya, di masa-masa pemeliharaan awal seperti ini, frekuensi pemberian pakan itu memang sedikit ya, tapi sering. Sekaligus kita tuh ngontrol bagaimana melihat kondisi anak burung puyuh ini ya, tidak katakanlah hanya 2 kali pagi dan sore ya. Kalau pagi dan sore itu biasanya kalau sudah besar tinggal ngontrol, tapi karena ini masih kecil ya, sebaiknya itu frekuensinya sering lah, seperti di ayam ataupun itik ya. Sama kalau kita asumsikan kalau kita waktu bayi itu otomatis frekuensi orang tua kita untuk sering ngasih minum ASI ataupun mungkin kalau sudah makanan itu sedikit tapi sering ya, seperti itu. Sekaligus kan tadi untuk ngontrol kondisi itu yang penting ya, selain faktor itu tadi ya. Makanya jangan kalau kecil itu 2 kali itu mungkin terlalu lama ya. Ya kalau nanti pas nggak tahu seperti ceritanya tadi banyak kecebur mati ya, baru ketahuan karena udah kelamaan itu ya, kalau cuma pagi sama sore. Makanya sering dikontrol ya, otomatis pakannya sedikit tapi sering. Itu sekaligus untuk mengontrol tadi. Untuk makanannya ini, terambilnya ini maksudnya ini kita blender ya. Kalau skala kecil itu kita blender lembut ya. Soalnya apa? Burung puyuh itu kan belum bisa makan makanan yang besar. Jadi kita blender dulu lembut biar dia bisa makan ya. Kalau untuk skala besar itu biasanya kita selat skala besar ya, itu sekali bisa 1 karung itu kita selat. Tapi untuk skala kecil sedikit-sedikit itu kita blender bisa ya. Tapi sebetulnya ya apa itu pakan komersial untuk burung puyuh sudah banyak diperjualbelikan ya, yang dibuat oleh pabrik-pabrik besar ya. Tentunya sudah paham mengenai ukuran cocok untuk burung puyuh dan sebagainya. Itu pasti akan pabrik-pabrik besar sudah pasti bisa menyesuaikan. Artinya saudara mungkin kalau beli pakan jadi untuk anak burung puyuh ini ya, di awal tentunya nanti tidak masalah ya. Jadi pasti akan bentuknya menyesuaikan ya. Bentuknya menyesuaikan. Sekian dulu video dari saya ya.
Oke, tentang bisa nanti bagaimana ya. cara merawat puyuh yang baru Jadi menetas itu sampai umur. adalah pemeliharaan di fase awal dari anak burung puyuh. Ya, sekali lagi seperti saya sampaikan tadi, ya, bahwasanya di awal kehidupan itu adalah masa-masa yang kritis dalam kehidupan burung puyuh di sini. Ya. Kemudian yang perlu diperhatikan karena di sini tidak nampak, saya rekomendasikan saudara pemberian vaksin, ya, seperti di ayam ataupun kalau itik DND tidak rekomend seperti kemarin kan sudah saya komentari. Kalau di puyuh ini saudara mungkin bisa lakukan vaksinasi tentang ND atau Newcastle disease atau tetelo. Ya saudara mungkin bisa berikan. Ya mirip seperti di ayam lah. Terserah saudara mau menggunakan antara hari pertama sampai hari keempat untuk vaksin pertama. Ya, saudara bisa lakukan itu. Biasanya mungkin tetes mata, ya. Mungkin tetes mata ya paling, ya. Ataupun mungkin tetes hidung. Kalau saudara kesulitan ya bisa saja sebetulnya melalui air minum. Dan saya ingatkan untuk vaksinasi tentunya lakukan pada saat kondisi anak burung puyuh betul-betul sehat. Ya. Mungkin kalau hari pertama itu masih lemah ya, atau hari kedua masih juga lemah, saudara bisa lakukan pada hari ketiga atau keempat sekitar itu. Ya. Kemudian saudara nanti bisa ulangi lagi, ya mirip seperti di ayam. Ya. Sekitar 18-21 hari saudara bisa lakukan itu melalui air minum misalnya. Kemudian saudara lakukan lagi ya seperti itu. Karena burung puyuh ini juga nanti bertelur sekitar umur 42 hari atau 6 minggu, saudara bisa lakukan ya, lagi kemudian secara berkala setelah itu, tapi rutin. Memang ND adalah vaksinasinya rutin berkala ya. Mungkin saudara bisa lakukan 2 atau 3 bulan sekali setelah itu ya. Ataupun mungkin dilihat dari situasi dan kondisi tentang kepadatan peternakan dan kerawanan kasus kejadian penyakit di lingkungan peternakan saudara. Jadi fleksibel, jadi tidak istilahnya itu kaku gitu ya. Jadi fleksibel, bisa melihat situasi dan kondisi di lapangan. Baik, kita lihat pemeliharaan burung puyuh yang sudah besar. Ternak puyuh merupakan usaha yang dapat dilakukan oleh semua orang, tetapi banyak orang yang belum tahu bagaimana cara merawat burung puyuh yang baik dan benar. Oke, di kesempatan kali ini saya akan berbagi tips pengalaman saya cara merawat burung puyuh yang baik. Oke, sebelum kalian beternak puyuh, kalian harus memahami bagaimana cara merawat burung puyuh yang baik dan benar supaya dalam masa produksi puyuhnya bisa maksimal dan baik. Dalam melakukan usaha ternak puyuh, yang kita pikirkan adalah hasil telurnya. Jadi untuk mendapatkan hasil telur yang bagus, kita harus merawat puyuh kita dengan baik. Hal pertama yang harus diperhatikan dalam beternak puyuh supaya mendapatkan hasil telur yang maksimal, yaitu pakan. Jika kalian menggunakan pakan pabrikan atau menggunakan pakan murni, sebaiknya jangan membatasi pakan puyuh itu sendiri. Soalnya apa? Jika kalian membatasi pakan puyuh itu sendiri, maka puyuh kekurangan makanan atau kekurangan asupan makanan. Jadi kemungkinan telur puyuhnya kurang maksimal. Jadi sebaiknya menggunakan pakan full ya. Kalau untuk pemberian pakan, jangan sampai ada keterlambatan atau telat dalam pemberian pakan puyuh.
Dari kandang yang saudara perhatikan ini memang sederhana ya. Tapi koreksinya pertama ya, mungkin saudara harus perhatikan di sini. Ini tempat minumnya memang sudah otomatis ya, walaupun sederhana sekali lagi otomatis, tetapi ini tempatnya kecil segini cuma satu, jadi satu kandang cuma satu di pojokan seperti ini ya. Ini saya rasa kurang ini ya, kurang jumlahnya untuk tempat minum. Mungkin juga tempat pakan ini hanya pada salah satu sisi sini saja ya. Mungkin bisa ditambahin juga ya, jadi tempat pakan sebelah sini juga beri tempat pakan, sebelah sini kemudian di depannya ini mungkin dikasih tempat minum nih, bisa. Ataupun menggunakan model seperti di petelur itu bisa, apalagi ini kan model juga petelur ya, sehingga otomatis tempat minum, tempat pakan itu enggak seperti di sini kesannya kekurangan. Kemudian mengenai kebutuhan pakan itu sebetulnya seperti saudara lihat di layer petelur ya, itu saudara bisa lihat ya. Kalau memang sudah fase bertelur, itu sebetulnya kan bisa tanda petik diatur nggak di full total, dalam arti ngejos gitu ya, artinya loss total ya, seperti itu. Karena nanti kan kalau terlalu gemuk itu juga kurang bagus terhadap produksi telur, karena kita orientasinya bukan untuk kejar yang kelihatan gemuk, tetapi untuk menghasilkan telur ya. Jadi dibatasi ya sekitar berapa ya, 115 120 itu ayam ya. Jadi untuk puyuh ya sekitar 1/10-nya ya, seperti itu. Jadi saudara nanti lihat di kuliah juga ada ya. Jadi diatur ya, sama seperti di ayam petelur ya. Jadi 15-20 gram sekitar itu mungkin ya. Kemudian ini juga tidak begitu disoroti, lampu ya, pencahayaan itu penting ya, pencahayaan itu penting ya. Jadi saudara mungkin bisa atur pencahayaannya ya. Kemudian saudara juga harus perhatikan ventilasi, sirkulasi udaranya. Memang burung puyuh itu dalam luas kandang atau luas area yang tidak begitu luas bisa menampung banyak ya, tapi harus perhatikan sirkulasinya, karena seperti ya, ini kebetulan kita nggak melihat real secara langsung, tapi kesannya kalau kita lihat kok rapat tertutup ya, ini seperti ini, terpal gini, ini kan sudah fase layar bertelur, bukan masih brooding indukan yang mungkin kandangnya harus tertutup karena memang untuk menghangatkan suasana dalam kandang ya. Jadi mungkin harus diperhatikan ventilasi, sirkulasi udaranya, dan juga pencahayaannya atau lampunya ya, mungkin harus diperhatikan. Itu sendiri untuk pemberian pakan puyuh itu sendiri bisa dilakukan pada pagi hari dan sore hari. Jadi dalam sehari kita bisa memberikan pakan puyuh 2 kali, yaitu pagi dan sore. Dan saya sarankan untuk pakannya jangan sampai telat. Jika kita memberikan pakan pagi hari, kemudian sorenya kita memberikan pakan lagi, itu jangan sampai pakan yang ada di tempat pakan itu habis ya. Jadi harus selalu ada ketersediaan pakan di tempat pakan puyuh itu sendiri. Untuk yang selanjutnya yaitu pemberian minum. Saya sarankan untuk minum puyuh itu jangan sampai telat. Jika kalian menggunakan nipple atau otomatis seperti ini, sebaiknya kalian rutin mengecek selang. Biasanya ada lumut atau yang bisa membuat nipple-nya itu macet. Itu kita harus sering-sering mengontrol agar
minumnya tetap ada. Jika tempat minumnya macet atau airnya tidak ada, puyuh tidak bisa minum, dan itu bisa membuat puyuh stres dan tidak mau bertelur. Selain kebutuhan makanan, puyuh juga Kalau sudah perhatikan, ini cenderung banyak yang bulunya ini gundul ya, di punggung-punggungnya ini banyak yang gundul. Biasanya ini memang burung puyuh itu kan memang cenderung kanibal. Nah, itu faktornya mungkin di dalam kandungan pakannya ini kekurangan mineral terutama ya. Jadi perlu diperhatikan ya. Ditambahin asupan mineralnya, kemudian sama seperti di ayam petelur, mungkin kalau saudara melihara dari kecil ya potong paruh itu perlu juga ya untuk mengurangi efek dari sifat kanibal seperti ini ya. Nanti walaupun di sini nggak ada, nanti saya komentari tentang pemeliharaan untuk pedaging ini karena orientasinya adalah untuk menghasilkan telur ya. juga membutuhkan asupan vitamin. Untuk mencukupi kebutuhan vitamin puyuh, alangkah baiknya diberikan vitamin selama 1 minggu, yaitu 3 hari. Dalam melakukan pemberian obat, yaitu selama 3 hari berturut-turut ya. Jangan sampai lebih dari 3 hari. Itu sudah cukup untuk memberikan asupan buat puyuh itu sendiri. Jadi tadi disampaikan secara berkala, dia tadi merekomendasikan seminggu 3 hari ya. Silakan kalau saudara mau memberikan model seperti itu, vitamin ya, untuk menjaga kesehatan burung puyuh saudara ya, terutama pas kondisi-kondisi seperti sekarang pancaroba, pas kondisi panas sekali ya, kemudian juga nanti malamnya hujan, itu biasanya kan terjadi perubahan suhu yang ekstrim ya. Biasanya di situ adalah mudah terjadinya stres, sehingga saudara bisa tambahkan vitamin, ataupun mungkin pada saat sebelum, saat dan setelah vaksinasi itu, ataupun mungkin potong paruh itu saudara bisa tambahkan di air minumnya vitamin ya. Sama seperti di ayam itu, pemberian vitamin, antibiotik dan sebagainya paling mudah biasanya melalui air minum ya, melalui air minum biasanya yang paling sering dan paling mudah. Untuk obatnya, buat teman-teman menggunakan Vitatik juga bisa, atau menggunakan obat yang lain juga bisa. Seperti yang disampaikan tadi, ini saya bukan berpromosi, yang disebutkan tadi adalah salah satu brand merek dagang ya, yang dikeluarkan oleh salah satu perusahaan obat ya, inisialnya M, PTM ya. Jadi terserah saudara, bukan vitamin harus seperti disampaikan tadi Vitatik, tapi saudara bisa gunakan vitamin yang lain. Pada prinsipnya adalah vitamin yang mungkin kalau Vitatik ke vitamin elektrolit, jadi vitamin plus elektrolit atau mineral. Kemudian bisa juga saudara berikan dalam bentuk tunggal vitamin C ya, seperti video-video sebelumnya. Itu saudara bisa gunakan itu. Tapi saya sarankan untuk pemberian obatnya yaitu selama 3 hari berturut-turut. Jadi untuk obatnya bisa diresap oleh si puyuh dengan maksimal. Untuk yang selanjutnya yaitu kebersihan kandang. Untuk kebersihan kandang sendiri, dari segi kotoran puyuh itu sebaiknya dibersihkan 2 hari sekali ya. Kalau bisa diusahakan 2 hari sekali untuk pembersihan kotoran puyuh. Untuk kotoran puyuh itu sendiri sebaiknya dibuatkan tempat untuk membuang kotoran puyuh ya. Jadi untuk menjaga baunya supaya tidak menyebar, itu dibuatkan tempat penampungan kotoran puyuh.
Untuk tempat kotoran puyuh sebaiknya menggunakan terpal juga bisa, menggunakan esbes juga bisa. Intinya kotoran puyuh jangan sampai terkena air. Supaya apa? Supaya baunya tidak terlalu menyengat. Jika kotoran puyuh terkena air, bisa membuat kotoran puyuh menjadi berbau. Oke, sekian dulu ya video dari saya. Demikian ya anak-anakku tentang pemeliharaan burung puyuh, khususnya petelur ya, seperti sudah lihat sendiri tadi ya. Jadi koreksi yang seperti saya sampaikan tadi. Kemudian kalau saudara pemeliharaannya untuk menghasilkan daging, puyuh berdaging ya, biasanya puyuh-puyuh yang jantan katakanlah seperti itu yang tidak bertelur tentunya, saudara bisa manfaatkan nanti sebagai penghasil daging. Ya, saudara mungkin bisa pelihara mirip seperti di ayam lah, 1 bulan lebih dikit ya, katakanlah 35 sampai 40 hari, paling beratnya mungkin sekitar 1 onan ya, 1 onan 100 graman lebih dikit ya, katakan seperti itu. Saudara bisa pelihara untuk yang jantan ya, untuk menghasilkan daging ya. Kalau saudara nanti pemeliharaannya untuk orientasi untuk bibitan sendiri juga ya, saudara tentunya harus sama seperti di ayam ataupun itik misalnya. Kalau saudara untuk mengembangkan terutama ayam kampung ya, itu saudara bisa pelihara ya dengan perbandingan seperti di ayam ya, jantan dan betinanya, supaya telurnya tidak banyak yang infertil atau yang song kosong ya, supaya telurnya paling tidak fertil, sehingga nanti kalau ditetaskan masih bisa menetas dengan bagus untuk bibitan berikutnya. Jadi kalau di berdaging ya, jadi saudara mirip seperti di ayam berdaging pemeliharaannya. Di petelur ini juga mirip seperti di ayam petelur, cuma ini bedanya modelnya kalau dianggap seperti kayak model postal katakanlah seperti itu, dengan ini model sistem panggung katakanlah seperti itu. Tapi kalau mungkin di ayam petelur mungkin banyak dijumpai yang pakai sistem baterai ya, tapi kan ini bukan yang sistem baterai, ini seperti kayak sistem panggung katakanlah seperti itu ya di ayam ya. Jadi seperti itu anak-anakku untuk pemeliharaan burung puyuh. Oh ya, sesekali saudara mungkin sama seperti di pemeliharaan ayam ataupun itik, saudara mungkin sesekali misalnya 1 minggu sekali ya, ataupun mungkin bagusnya 2 kali dalam seminggu dilakukan semprot kandang ya. Walaupun ada puyuhnya, saudara bisa melakukan semprot kandang ya, yang tentunya carilah tempat yang aman disemprotkan dalam kondisi ada burung puyuh atau ternaknya ya, karena untuk membantu pencegahan penyakit dan juga untuk tentunya menjaga kesehatan burung puyuh menjadi lebih baik ya. Jadi disemprot secara berkala itu lebih bagus. Itu anak-anakku semuanya untuk praktikum pemeliharaan burung puyuh. Dan sekali lagi saya ucapkan kepada pemilik video YouTube, terima kasih. Video Anda saya ambil ya, saya upload ulang di YouTube, tetapi mohon maaf saya komentari untuk memberikan gambaran kepada mahasiswa kami supaya memahami cara pemeliharaan yang lebih tepat, sehingga diharapkan hasil ternak dalam hal ini burung puyuh menjadi lebih baik. Terima kasih anak-anakku semuanya, sampai ketemu di lain kesempatan. Selamat pagi dan salam sukses.